Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Selamat Advent. Kami juga menyapa para pemirsa Nusantara TV yang turut beribadah bersama dengan kami di Minggu Advent yang kedua hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang kedua pada hari ini di tanggal 7 Desember 2025 adalah didasarkan dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan pemirsa Nusantara TV yang berada di tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa Nusantara TV yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita menerima kabar bahwa kita akan kedatangan seorang tamu yang spesial di rumah kita? Mungkin pernah. Kalau kita pernah mendengar kabar, "Nengro opung tu jabu, payas jabu," tadakon. Kalau misalnya ada datang, "Nengro tulang, eta, kita memotong ayam." Maka setiap hal yang terbaik yang kita miliki kita akan lakukan. Maka kita akan menyapu rumah, kita akan membersihkan meja, kita akan merapikan kamar. Rumput-rumput yang ada di halaman juga akan dicabut. Demikian kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ketika kita akan menyambut seorang tamu penting, seorang tamu yang sudah kita rindukan untuk hadir di tengah-tengah rumah kita. Maka melalui usaha yang kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ingin bahwa tamu yang datang ke dalam rumah kita itu akan merasakan kenyamanan, akan merasakan sebuah sambutan yang begitu hangat melalui setiap hal yang boleh kita lakukan.
Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga pemirsa Nusantara TV yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dari Matius 3 ayat 1 sampai 12 bercerita tentang bagaimana hal-hal yang serupa tentang menyambut seseorang. Akan tetapi, apa yang disebutkan di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12 ini adalah bercerita mengenai kedatangan seseorang yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat istimewa, yaitu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ketika Yesus Kristus yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini, Yohanes pada saat itu berkata kepada orang-orang yang datang dari berbagai penjuru mengatakan, bertobatlah, persiapkanlah dirimu di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka ada beberapa hal Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang boleh kita lihat bersama melalui firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Yang pertama adalah ada seruan dari Yohanes Pembaptis untuk kita boleh hidup di dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan bahwa pertobatan itu adalah sebuah pintu masuk bagi setiap orang yang percaya kepada Allah untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tanpa pertobatan Bapak Ibu, kita tidak akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka seperti minggu khotbah ataupun renungan yang menyapa kita di minggu Advent yang pertama kemarin, kita diingatkan bahwa supaya kita bisa merasakan damai yang daripada Allah, maka kita juga harus menyediakan hati, menyediakan kehidupan kita untuk merasakan kedamaian itu. Adong do sada ede bata nama dokon. Dang makuling sada tangan laho. Bekamu majo martopak do. Daung. Alai molo dua cido taba yang tangat talo martopak. Dia akan menghasilkan sebuah bunyi. Maka demikian juga kita tidak akan dapat merasakan kedamaian, kita tidak akan dapat merasakan sukacita yang daripada Allah kalau bagaimana? Kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pertobatan yang dimaksud di dalam perikop kita hari ini adalah pertobatan yang mengubah arah hidup. Maka pertobatan itu harus mengubah pikiran, mengubah sikap, mengubah cara pandang, cara hidup. Maka bertobat itu bukan hanya sekedar menyesal, tidak. Tetapi dia harus berbalik dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dang cukup amanginang olam badokon imadah menyesal au nakaning magabusi margabus tudongaku. Tidak cukup. Tetapi pertobatan itu harus benar-benar mengubah pikiran, sikap, arah hidup, cara pandang dan cara berpikir kita di dalam kehidupan kita. Maka melalui pertobatan yang demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak memaksa masuk ke hati yang keras. Akan tetapi Ia bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan Dia rela untuk mati di kayu salib, untuk memberikan kepada kita keselamatan. Maka bentuk syukur kita atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita adalah kita diajak untuk hidup di dalam pertobatan. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa hal yang kedua yang boleh kita lihat di dalam kehidupan yang melakukan pertobatan itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana ada sebuah hal yang menarik. Ketika orang-orang Farisi dan orang Saduki datang, Yohanes Pembaptis mengecam mereka sebagai keturunan ular beludak. Mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis melihat dan menyaksikan bagaimana cara hidup, bagaimana cara pandang, bagaimana kehidupan mereka yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki pada saat itu. Maka Yohanes mau katakan beragama
tanpa perubahan itu tidak ada artinya. Jangan jadikan agama itu hanya sebagai identitas kita saja. Agama tanpa pertobatan itu hanya tampilan luar. Asal madidok au Kristen, asal madidok au lau marminggu. Tetapi hanya untuk dipandang oleh orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Oh, dia itu orang Kristen. Oh, ala Kristen do HPI. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua yang boleh kita lihat melalui firman Tuhan hari ini yang menyapa kita adalah pertobatan yang sejati itu harus terlihat dari buahnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, harus ada buah nyata yang boleh kita lihat melalui pertobatan itu. Misalnya seperti apa? Misalnya pertobatan yang menghasilkan buah itu adalah dari yang dia marah menjadi sabar. Dari yang dulunya dia itu lomoro hana margabus, adong dohalak amanginang, molodang margabus di bagasan sadari, songon na sotenang perasaan na. Adona, lupa au margabus. Adong do jol mana songoni, adong. Alay sedau may siya kita teh. Amin. Nah, jadi amanginang, kita itu harus menghasilkan sebuah buah daripada pertobatan itu. Sian halak na jogal, dia harus boleh berubah menjadi orang yang lembut. Dari orang yang tidak pernah mau mendengarkan orang, seholan na hatana do dibegi terus, seholan na ibana do terus neng makatai. Ketika hidup di dalam pertobatan, dia akan mampu bagaimana? Dia akan mampu untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa perubahan pertobatan yang kita lakukan, yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita itu adalah cara kita membersihkan hati kita. Molona kaning, moloneng ro aka tamuta, aka orang-orang yang begitu istimewa, yang akan kita sambut, kita menyapu rumah, kita membersihkan rumah, kita membuang segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak baik. Maka ketika kita hidup di dalam pertobatan, maka kita juga diajak untuk membersihkan hati, pikiran dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa apa yang boleh kita lihat bersama melalui firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini adalah bahwa Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia bukan hanya mau membersihkan dari tampak luar saja. Adanya orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dia terlihat begitu kudus, dia terlihat begitu alim, alai pikiranna holan bohama carana asa rugi dongakon. Adong dohalak amang inang, dia terlihat begitu polos, akan tetapi hati dan pikirannya begitu licik. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah bahwa pertobatan itu harus benar-benar dari dalam hati kita. Karena Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia membaptis kita adalah melalui Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita, dialah yang akan membawa pembaruan, dialah yang akan memberikan kuasa yang akan berkuasa, dan dialah yang akan berkekuatan untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertobat itu bukan hanya ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan dosa. Akan tetapi bertobat itu adalah ketika kita melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan itu harus berasal dari dalam hati kita. Bertobat itu harus benar-benar dari dalam hati kita. Tidak, jangan pernah kita hanya bertobat dari tampak luar saja, kita berubah dari tampak luar saja, tetapi hati dan pikiran kita tidak mau mengubahnya. Maka itu bukan pertobatan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Mengapa kita harus melakukan pertobatan itu? Harus dari dalam hati kita. Jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, di bagian yang terakhir, dimulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Kristus akan memisahkan yang berbuah dari yang tidak berbuah. Kristus akan memisahkan yang berbuah dari yang tidak berbuah. Gandum itu akan dikumpulkan dan sekam itu akan dibakar. Maka ini adalah tentang penghakiman terakhir. Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita sesama manusia boleh memperdaya sesama kita. Kita sesama manusia boleh menipu saudara-saudari kita. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa mengetahui hati dan pikiran kita. Maka dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Minggu Advent yang kedua ini, mengajak kita semuanya untuk kita boleh memeriksa kehidupan kita setiap hari. Adakah dosa yang selalu kita sembunyikan? Adakah dosa yang selalu kita tutup-tutupi supaya orang-orang di sekitar kita tetap menganggap kita adalah orang yang bertuhan? Maka ketika ada dosa ataupun kebiasaan yang harus benar-benar kita tinggalkan, mari di Minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk benar-benar meninggalkan dosa, untuk kita boleh benar-benar meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu di dalam kehidupan kita. Maka melalui Roh Kudus yang memberikan keselamatan kepada kita, kita juga harus membiarkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Buah pertobatan itu harus terlihat di dalam kesabaran, kejujuran, ketekunan, pengampunan, dan hidup di dalam kasih. Maka jangan puas Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hanya terlihat begitu agama di depan orang, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka agar kita seperti gandum yang dikumpulkan, agar kita namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu, kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudari di Minggu Advent yang kedua ini untuk kita boleh benar-benar menghidupi pertobatan yang menghasilkan buah di dalam kehidupan keseharian kita. Maka biarlah kiranya melalui kehidupan yang melakukan pertobatan itu, kita boleh menjadi sarana berkat bagi keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di Minggu Advent yang kedua ini. Yang mengajak kami Tuhan untuk kami boleh benar-benar menghidupi dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan keseharian kami. Pertobatan yang disampaikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini adalah mengingatkan kami agar pertobatan itu hendaklah berasal dari dalam diri kami sendiri, dari dalam hati dan pikiran kami, bukan hanya tampak luar kami saja yang mengalami perubahan, tetapi biarlah kiranya Tuhan dari hati dan pikiran kami boleh benar-benar memiliki keinginan untuk boleh memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia, maka biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memampukan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu, mengerjakan pertobatan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga bolehlah ya Tuhan, melalui kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami yang saat ini tertimpa bencana di waktu-waktu yang lampau. Tuhan, kami mendoakan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan kehidupan mereka, Engkau yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka, untuk mereka boleh senantiasa berpengharapan di dalam Engkau, untuk melewati setiap pencobaan yang mereka saat ini boleh hadapi. Jangan
Biarkan Tuhan mereka lari daripadamu, tetapi biarlah kiranya mereka senantiasa berseru dan memohon kepada Tuhan dan senantiasa berpengharapan kepadamu melewati setiap situasi-situasi sulit yang saat ini mereka hadapi. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudari kami tersebut hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa di dalam 1 minggu ke depan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami, segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang memberkati dan yang memberikan kepada kami kehidupan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Pria GKPI Parsauran Resort Parsauran Nauli. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 2, jika padaku ditanyakan.
Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom. Selamat Advent. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin.